Dan untuk mengetahui perkembangan terbaru terkait pelimpahan 3 kasus dugaan korupsi yang melibatkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah, sudah ada rekan kami Ismalia Medasari di Kejagung, Jakarta Selatan. Ismalia, apa maksud kedatangan dari Kortas Tipikor Polri ke Kejagung dan seperti apa perkembangannya saat ini? Ya, selamat siang Noval dan juga pemirsa. Kalau ditanya untuk perkembangan pelimpahan kasus perkara yang menyeret mantan Jampitsus Febri Adriansyah, ini memang dari KPK masih terus memantau dan nantinya pasti akan mengikuti mekanisme-mekanisme yang ada. Namun memang dari Kapolri, dari Polri dan juga dari Kortas Tipikor Polri dan juga Kejagung ini memang bersinergi untuk memberantas atau menelusuri kasus-kasus yang menyeret mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Namun Noval dan juga pemirsa, kemarin Kejagung lewat Kapuspen yakni Adna Supriyatna ini menyatakan bahwa dirinya akan menelusuri informasi mengenai dugaan adanya sejumlah bunker yang disebut berkaitan dengan mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Namun langkah tersebut akan dilakukan berdasarkan kebutuhan penyidik dan bukan sekedar mengikuti opini yang berkembang. Ini berarti Kejagung juga akan membantu untuk menelusuri adanya dugaan-dugaan bunker yang ini memang menyeret nama Jampitsus Febri Adriansyah. Dan juga Pak Anang kemarin mengatakan bahwa penyidik akan menilai terlebih dahulu apakah informasi tersebut memiliki relevansi dengan proses penyidikan yang sedang berjalan. Dan sampai saat ini memang untuk kasus Jampitsus atau mantan Jampitsus Febri Adriansyah ini masih terus bergulir dan memang untuk pelimpahan perkara ini masih belum ada tanggapan resmi atau dari KPK, memang hanya masih terus memantau dan nantinya akan mengikuti mekanisme-mekanisme yang ada. Kembali ke Anda, Noval. Ya, baik, terima kasih Ismalia Medasari melaporkan langsung dari Kejagung, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra mengingatkan kembali penanganan perkara terkait mantan Jampitsus Febri Adriansyah harus berjalan sesuai kaidah hukum tanpa abaikan prinsip transparansi dan keadilan. Yusril juga yakin Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian dan sudah mengambil langkah tepat, walaupun agak sedikit diam-diam ya. Kita simak pernyataan Yusril Iza Mahendra berikut. Dari kejaksaan memang diperlukan satu sikap ekstra hati-hati, dan ketika para jaksa yang sekarang ini menerima pelimpahan untuk menangani perkara ini, untuk melakukan penyidikan lanjutan setelah ditetapkan sebagai tersangka, tetap harus memegang teguh kaidah-kaidah hukum terkait dengan penegakan hukum di bidang korupsi itu untuk membangun kepercayaan seluruh lapisan masyarakat kita. Saya berkeyakinan bahwa Presiden sangat concern dengan persoalan ini dan beliau sudah mengambil satu langkah yang tepat menurut saya, memanggil pimpinan Polri, pimpinan Kejaksaan dan melimpahkan ke Kejaksaan walaupun mungkin ada perbedaan pendapat di kalangan aktivis hukum, para lawyers, para LSM, pegiat anti korupsi, akademisi mengenai pelimpahan ini. Tapi kita terima saja. Memang itu ada kemungkinan untuk dilimpahkan satu penyidikan kepada pihak yang juga berwenang. Dan pasca ditetapkan sebagai tersangka, Beredar info ex-Jampitsus Febri Adriansyah dikabarkan umroh pemirsa. Namun isu dibantah Kejagung dan berdalih Febri masih di Indonesia dan dalam pengawasan penyidik. Usai rumahnya digeledah dan ditetapkan tersangka, keberadaan mantan Jampitsus Febri Adriansyah pun jadi tanda tanya. Apalagi hingga kini Febri belum ditahan. Namun Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Adna Supriyatna memastikan Febri berada di Indonesia. Dan terkait dengan yang disampaikan terkait dengan inisial FA itu, yang jelas yang bersangkutan masih ada di Indonesia, tidak keluar negeri dan kooperatif dan dalam pantauan penyidik. Nggak benar itu, gimana mau umroh? Sudah dicekal oleh penyidik semula juga. Kami pastikan ada di Indonesia, tidak di luar negeri dan sudah dicekal dan dalam pantauan penyidik juga. Febri muncul pertama kali ke publik pada Jumat 10 Juli lalu. Dengan percaya diri, Febri memastikan dirinya masih menjabat sebagai Jampitsus dan masih menangani sejumlah kasus, salah satunya makan bergizi gratis.
Febri juga membantah memiliki keterkaitan bisnis dengan kafe yang digeledah polisi. Febri pun membantah uang yang berada di rumahnya disentul miliknya. Namun, sehari setelah pernyataannya, Kejagung mengumumkan Febri mundur dari jabatannya sebagai Jampitsus. Di hari yang sama, polisi menetapkan Febri sebagai tersangka. Ia diduga terlibat kasus korupsi dan pencucian uang terkait batu bara PLTU, Asabri, dan Krakatau Steel. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Febri tak lagi muncul di publik. Tim Liputan iNews melaporkan. Ex-Menko Polhukam Mahfud MD berpendapat ex-Jampitsus Febri Adriansyah bisa menang dalam pra-peradilan karena penetapan status yang dilakukan tidak melalui proses pemeriksaan. Menjawab sentilan Mahfud MD, Komisi 3 DPR RI siap undang Mahfud MD untuk dengar pandangannya. Diperiksa oleh penyidik Polri ini, maka tersangka Febri Adriansyah bisa mengajukan pra-peradilan dan mungkin saja menang. Ex-Menko Polhukam Mahfud MD menemukan celah hukum dalam kasus Febri Adriansyah. Mahfud menilai yang dilakukan Polri ke Kejaksaan Agung merupakan pengalihan dan mekanisme ini tidak dikenal dalam hukum acara pidana. Tak hanya satu, Mahfud juga menyebut ada 3 skenario yang mungkin terjadi dalam kasus ini. Tersangka Febri Adriansyah bisa mengajukan pra-peradilan dan mungkin saja menang karena dia dijadikan tersangka tanpa diperiksa lebih dulu, kemudian kasusnya dialihkan ke kejaksaan, bukan dilimpahkan. Kalau dilimpahkan itu secara hukum benar, tapi harus diperiksa dulu. Yang kedua, mungkin saja Febri tidak mengajukan pra-peradilan, tetapi kejaksaan sengaja memperlambat kelanjutan penyidikan, bahkan bisa mementahkan beberapa bagiannya, sehingga masalahnya terlokalisir pada tersangka yang sudah ada tanpa boleh merambah ke yang lebih atas, atau tanpa boleh merambah ke pelaku-pelaku lain yang mungkin juga ikut terlibat. 3, bisa saja kasus ini diambangkan untuk pada akhirnya dideponer. Menjawab kecemasan Mahfud MD, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menjelaskan soal penyerahan kasus Febri ke Kejaksaan Agung. Komisi 3 DPR berencana mendengar langsung masukan dari Mahfud MD terkait kasus yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Termasuk masukan dari Pak Mahfud. Apakah sudah sesuai dengan KUHP atau belum? Ya, kalau menurut Pak Mahfud belum sesuai dengan KUHP, ya mungkin kami juga akan undang Pak Mahfud. Ya, kami akan dengar pendapat beliau. Itu bukan pelimpahan sebagaimana rangkaian hukum acara pidana dari penyidik ke penuntut. Ya, itu bukan. Itu penyerahan penanganan perkara dari institusi namanya polisi, Polri, Barreskrim Kortas ke institusi lain, kejaksaan. Kita soal melanggar nggak melanggar KUHP, kita tunggu masukan. Selain mengungkapkan celah kasus yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah, Mahfud MD juga menilai hukuman yang pantas untuk Febri adalah mati atau penjara seumur hidup jika memang terbukti bersalah. Tim Liputan iNews melaporkan. Tidak hanya ke Kejaksaan, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama jajaran juga melakukan silaturahmi dengan Panglima TNI. Ya, ini dia momen ketika Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama jajaran pejabat utama Mabes Polri melakukan silaturahmi dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Kedatangan Kapolri disambut langsung Panglima TNI, didampingi Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandio Budi Revita beserta para kepala staf angkatan. Dan dalam sambutannya kedua instansi ini bersepakat meneruskan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menekankan soliditas TNI dan Polri sebagai pilar utama menjaga kedaulatan bangsa.